dilakukan eksekusi dengan pemusnahan itu. Tapi kita koordinir mana-mana aja yang misalkan sabu mana. Ya. Apakah sabu dan narkoba itu dilelang juga, Pak? Kayaknya tidak pernah ada itu. Kayaknya nggak pernah ada tuh. Tidak pernah Bisa ada. jangan berharap ya. Nah, Sobat Adiaksa, pada penasaran kan dengan tema kita kali ini? Oke, untuk kelanjutannya jangan kemana-mana, tetap pantangin terus video kita yang satu ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kami, saya Eko Saputra selaku pembawa acara podcast Kejari Batanghari. Kali ini kita menghadirkan narasumber kita yaitu Kasih BB yang bernama Pak Wahyu dengan Mbak Peggy ya. Kita akan berbincang-bincang sedikit untuk pemirsa di rumah bagaimana tugas dan fungsi bidang barang bukti dan rampasan di Kejaksaan Negeri Batanghari. Langsung saja kita perkenalkan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Eko ya. Ya. Karena pasti lebih muda dari saya. Ya. Nah iya ya. Apa lebih tua dari saya? Yang jelas lebih muda lah, Pak. Lebih muda ya. Gitu, boleh. Ya, saya Wahyu Nugraha Effendi, sarjana hukum. Saya kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Batanghari. Di samping saya ada staf saya, Mbak Peggy. Saya panggil Mbak karena belum nikah. Sama Mas Eko juga belum nikah kan? Tahu aja. Iya. Belum nikah ya? Iya benar. Ya saya di sini sudah bertugas hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan, 7 bulan. Pak, ya? Iya. Ya, baru mau 7 bulan. Ya. Sebelumnya bertugas di mana, Bapak? Saya sebelumnya sebelum di Batanghari ini saya pernah di Kejaksaan Tinggi Jambi. Oh, Kejaksaan Tinggi Jambi. Ya, di Iya. Pitsus. Itu berapa lama, Pak? Itu sekitar 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Di bidang apa tuh, Pak? Di bidang pidana khusus. Pidana khusus. Iya. Ya. Untuk Mbak Peggy itu? Perkenalkan, nama Ya. saya Peggy Lestari AMD. Saya selaku staf pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Ya. Sebelumnya Mbak Peggy tugas pertama kalinya di mana? Alhamdulillah, ini yang pertama kali. Oh, ini yang pertama kali di Kejaksaan saya Negeri bekerja. Batanghari ya pemirsa. Ya, Sobat Adiaksa, Mbak Peggy mungkin memperkenalkan diri. Ini baru pertama kali bertugas di Kejaksaan Negeri Batanghari di bidang peranata barang bukti ya, Mbak ya. Benar. Iya, Mbak Peggy asalnya dari mana tuh? Asalnya dari Kerinci. Iya, ini ngomong-ngomong tadi kata Pak Wahyu katanya belum nikah ya. Belum nikah, Mas Eko. Itu Sobat Adiaksa, bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri boleh datang ke Kejaksaan Negeri Batanghari mencari Mbak Peggy ya. Oke. Benar-benar cocok. Oke, Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu aslinya dari? Saya asli dari Jawa Barat, Sukabumi. Oh, jauh juga Pak ya? Iya, saya sudah merantau. Merantau. Iya. Dari umur berapa itu Pak? Saya kalau dari umur, dari lahir sudah merantau terus saya. Merantau terus Ikut ya? orang tua. Gitu. Di umur berapa Bapak ikut masuk kejaksaan ini Pak? Oh, saya masuk kejaksaan itu di tahun 2009 itu saya pendaftaran. Iya. 2010 bulan Maret itu saya masuk sebagai CPNS di Kejaksaan Negeri Muara Bulian dulu namanya. Oh, 2010. penempatan pertamanya di Jambi Pak ya? Di Jambi, saya pertama. Bukan di Jawa Pak? Bukan. Oh, gitu. Saya dari Jawa Barat langsung di penempatan pertama di dulu Kejaksaan Negeri Muara Bulian. Muara Bulian. Iya, dulu. Pernah juga Pak di sini Pak ya? Dulu saya CPNS di sini pertama. Oke, para sobat Adiaksa yang berada di rumah, ternyata Pak Wahyu ini pernah bertugas di Batanghari, dulu namanya Muara Bulian ya? Iya, benar. Muara Kantor Bulian. Kejaksaan Muara Bulian sudah berganti, itu tahun berapa Pak ya? Peresmian ya atau Iya, peresmian Gedung baru dari atau- Muara Bulian Oh. ke Batanghari ini. Kalau kisaran- nggak salah itu saya masuk Muara Bulian itu kalau nggak salah baru-baru sekitar 2000 berapa ya? 2017-an kali itu. 2017 Pak ya? Atau 2018 lah, itu baru ganti jadi Batanghari.
Kejaksaan Negeri Batanghari. Sekitar 2017 permisa. Segituan. Kejaksaan Negeri Bulian berganti nama dengan Kejaksaan Negeri Batanghari di 2017. Iya. Dan kantor kita juga baru diresmikan Pak ya, Iya, itu oleh Pak Jaksa Agung ya. Iya. Oke, langsung saja ke tema kita. Kita akan sedikit bertanya kepada Pak Kasih BB nih tentang barang bukti dan rampasan negara ya. Apabila barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, apakah bisa nih Pak untuk dilakukan penyitaan? Ya, apabila itu bisa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti apapun itu, misalkan kendaraan roda 2 atau roda 4 iya. itu terserah antara roda 2 atau roda 4. Apabila kendaraan tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, itu pasti bisa dan harus dilakukan penyitaan itu oleh kepolisian. Setelah dilakukan penyitaan, lalu dimintakan penyitaan ke pengadilan untuk dilakukan penetapan penyitaan gitu. Tapi kalau kendaraan itu misalkan bukan pemilik si pelaku, dia minjam atau nyewa, itu gimana ceritanya tuh Pak ya? Nah, apabila si yang disewakan, yang misalkan Mas Eko nih, iya. Saya minjem motor Mas Eko misalkan ya. Saya minjem motor Mas Eko. Tapi untuk apa dulu Pak? Misalkan bisa ya. Ini kan kita perumpamaan Perumpamaan ya. Misalkan saya minjam Mas Eko, saya pinjam dong motornya buat beli rokok misalkan. Oh iya. Nah, saya pinjam buat beli rokok. Ternyata di perjalanan saya lihat nih ada wanita lagi membawa tas. Saya jambret. Iya. Tasnya. Nah, kan Mas Eko nggak tahu kalau motor itu untuk dipergunakan dalam kejahatan kan? Iya benar. Saya bilangnya dipergunakan untuk membeli rokok. Nah, itu bisa. Bisa tidak dilakukan penyitaan, dilakukan penyitaan, tetapi nanti pada waktu di pemberkasan, pada saat penyitaan penyidikan di kepolisian dan pada saat berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan, berkas itu nanti kan akan Mas Eko ini akan dijadikan saksi. Oh gitu. Pada saat persidangan. Pak. Nah, penuntutan itu Mas Eko bisa dijadikan saksi, di mana Mas Eko akan jadi saksi bahwa motor Mas Eko itu, Mas Eko tuh tidak tahu kalau benar. Mas Eko mengetahui untuk dipergunakan tindak pidana tersebut. Jadi makanya di situ bisa dilakukan pengembalian barang bukti tersebut pada saat putusan nanti. Kira-kira itu dipersulit nggak Pak ya? Atau kan kebanyakan begini, kadang-kadang masyarakat itu kan misalkan dipanggil kejaksaan untuk sebagai saksi aja merasa takut atau gimana gitu kan. Mungkin mereka berpikir, saya harus begini atau dipanggil begini, kira-kira gimana nanti ya. Itu kejaksaan sebagai abdi masyarakat seharusnya gimana itu Pak untuk supaya para saksi ini mau datang ke kantor pengadilan sebagai saksi bahwa kita sebagai saksi tidak diapa-apain atau gimana gitu. Gini ya, pada intinya kejaksaan ini kan abdi masyarakat ya. Iya. Nah, kita juga kan harus membuka diri kepada masyarakat untuk dalam artian sekarang itu apa yang dilihat oleh masyarakat itu bagaimana kejaksaan, kata orang tadi katanya serem gitu. Iya, horor banget kan, gitu kan. Sebenarnya enggak gitu loh. Enggak ada seperti itu. Di sini kalau dibilang horor masih ada perempuannya kan. Iya, ada Mbak Peggy gitu kan. Ada Mbak Peggy kan. Ada Mbak Peggy yang manis dan imut. Gitu. Terus udah gitu kejaksaan ini kan dimana kalau dimanggil sebagai saksi itu nggak usah takut.
kan itu hanya sebagai saksi untuk dalam suatu tindak pidana itu kan mempermudah jaksa hakim dalam menuntaskan suatu perkara atau menemukan titik terang dalam suatu perkara. Itu aja. Apalagi kayak tadi, motornya ternyata tidak harus dirampas untuk negara, ternyata kan bisa dibalikin. Kalau Mas Eko tadi jadi saksi kan, tapi kalau Mas Eko takut nggak datang, ternyata motor itu tidak Mas Eko nggak tahu untuk melakukan suatu tindak pidana, tiba-tiba dirampas untuk negara, gimana? Nggak kasihan Mas Eko? Kan kasihan sama Mas Ekonya. Tapi seandainya saya pemilik motor tidak melapor, bagaimana itu motor Pak? Atau tetap dikembalikan atau gimana itu Pak ceritanya? Maksudnya tidak melapor seperti apa? Misalkan saya sebagai pemilik kan tidak tahu bahwa motor saya dipakai untuk tindak pidana kriminal dan sekarang motor itu berada di kepolisian atau di kejaksaan sebagai alat bukti untuk sidang Pak ya. Seandainya saya tidak datang gitu Pak, tidak datang. Gini, pasti di dalam penyidikan itu pasti seorang jaksa akan menanyakan di petunjuknya di data kepolisian, di mana pada saat berkas datang ke jaksanya, jaksa peneliti, itu pasti akan ditanya di petunjuk jaksa tersebut, ini motor punya siapa? Nah, pasti itu motor itu punya siapa, motor ini dipergunakan untuk apa oleh tersangka, dan apakah yang punya motor ini sudah mengetahui untuk dipergunakan tindak pidana itu. Untuk berikutnya, apakah barang-barang sitaan bisa dapat dikembalikan kepada pemilik atau tidak? Seandainya barang sitaan itu dapat dikembalikan kepada pemilik, apa syarat-syarat yang berlaku untuk mengajukan permohonan pengambilan barang bukti tersebut Pak? Ada apa enggak? Kalau untuk pengembalian barang bukti itu ada syarat-syaratnya, seperti banyak diantaranya KTP dan lain-lain. Coba Mbak Peggy, silakan Mbak Peggy sebagai peranata barang buktinya. Coba biar Mbak Peggy juga ini bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana kiat-kiatnya untuk mengajukan permohonan pengambilan barang bukti ya. Cara-caranya. Coba jelaskan Mbak Peggy. Syarat-syaratnya masyarakat perlu membawa fotokopi KTP, terus jika mempunyai BPKB atau bukti kepemilikan boleh dibawa di fotokopi, dan nanti masyarakat setelah menyerahkan syarat tersebut itu menunggu sekitar 20 menit dalam pembuatan BA20. Oh, itu langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Batanghari ataukah bisa lewat online Mbak Peggy? Bisa lewat online. Bisa lewat online. Ada aplikasinya Mbak ya. Nanti ada kontak personnya. Ya, nanti kontak personnya kita tulis di bawah ini ya, kalian catat agar mempermudah pengurusan kepemilikan barang bukti. Ya, kami juga bisa langsung mengembalikan, maksudnya kami antar secara gratis. Juga secara gratis ya. Gratis, itu dari Kejaksaan Negeri Batanghari itu ada. Nah, ini sebagai pelayanan pada masyarakat Batanghari, Kejaksaan Negeri Batanghari sudah mengadakan pelayanan antar barang bukti gratis kepada para pemirsa, kepada yang memiliki barang bukti di rumah ya. Oke, Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kita jeda dulu. Setelah yang berikut ini nanti akan kita kembali dengan bincang-bincang santai bersama Pak Wahyu dan Mbak Peggy ya. Oke, let's go. Halo Sobat Adiaksa, ketemu lagi. Ya, kita udah tadi bincang-bincang bersama Kasih Baby yang paling ganteng dan Bu Peggy, peranata barang bukti yang paling cantik di Kejari Batanghari. Sebagai lanjutannya kita akan bertanya itu bagaimana sih eksekusi barang bukti yang putusannya dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan, bisa dijelaskan tuh Pak? Ya. Di sini kalau yang
tadi kan dirampas untuk negara ya, Iya. dan dirampas untuk dimusnahkan. Iya. Saya mau jelasin yang dirampas untuk negara dulu ya. Iya. Dimana di sini kalau dirampas untuk negara itu harus setelah putusan, itu ada step-stepnya. Kalau dirampas untuk negara, dimana kita kan ada 14 hari setelah putusan apabila tidak ada yang mengajukan banding dari pihak jaksa maupun dari pihak terdakwa. Nah, setelah 14 hari setelah ingkrah baru kita lakukan eksekusi. Iya. Apabila telah dirampas untuk negara, misalkan BB-nya uang, misalkan kalau BB-nya uang kita langsung setorkan ke negara. Ya. Tapi kalau BB-nya kendaraan itu kita akan lakukan pelelangan. Oh gitu. Nah, pelelangan itu Iya. ya kita daftarkan ke KPKNL. Itu memang di sini kan ada prosedur-prosedurnya ya. Kalau lelang ya, ada lelang langsung maupun lelang online yang dilakukan. Tapi untuk penafsiran, kita pertama kali akan mengajukan permohonan penafsiran. Penafsiran harga itu ke KPKNL. Nah, itu memang kalau pelelangan itu pasti ada step by stepnya. Jadi agak sedikit lama untuk untuk dilakukan pelelangan, karena kan pertama penafsiran. Iya. Habis penafsiran kita kan buat permohonan dulu nih, permohonan ke KPKNL. Udah gitu menunggu dari pihak KPKNL untuk ditafsir. Mereka datang ke sini, lihat objeknya. Nah, setelah lihat objek, baru mereka keluar penafsiran. Setelah keluar penafsiran, baru kita mengajukan lagi untuk permohonan dilakukan pelelangan. Itu pun secara online dulu. Udah online baru fisiknya kita kita bawa ke KPKNL. Itu kalau untuk yang dirampas untuk negara. Tetapi kalau dirampas untuk dimusnahkan sama 14 hari juga. Iya. Untuk apakah ada dari pihak jaksa maupun terdakwa ada yang upaya hukum atau tidak. Kalau tidak ada melakukan upaya hukum 14 hari ya kita akan secepatnya dilakukan eksekusi dengan pemusnahan. Itu. Tapi kita koordinir mana-mana aja yang misalkan sabu mana. Iya. Apakah sabu dan narkoba itu dilelang juga, Pak? Kayaknya tidak pernah ada itu. Kayaknya nggak pernah ada tuh. Tidak pernah ada. Jangan berharap ya. Pasti dimusnahkan itu. Oh itu dimusnahkan pemirsa. Iya, dimusnahkan. Tak kirain dilelang. Kalau Waduh, dilelang, bahaya gawat itu. gitu. Bisa hancur dunia persilatan. Janganlah. Jangan ya. Mas Eko Iya, bisa aja. Bercanda. Oke. Nah itu Pak, kalau dilelang itu sekarang ini kan sistemnya harus datang ke kantor atau melalui online. Itu kan banyak masyarakat di rumah itu sering bertanya-tanya, Mas sistem online-nya gimana tuh sekarang modelnya? Bisa dijelaskan nggak tuh Pak? Nah, kalau sistem online itu kan dari KPKNL ya. Oh dari KPKNL, bukan dari kantor kejaksaan Pak ya? Bukan. Jadi kami cuman melakukan permohonan dari KPKNL yang ada, nanti ada ininya, ada kayak bukan brosur ya, di websitenya itu. Oh ada website. Ada di website KPKNL, di situ dari pihak KPKNL nanti sudah ada semua. Jadi mereka yang kami di situ ikut biasanya di KPKNL ya biasanya. Kami ikut ke sana di kantor KPKNL, kami melihat nanti kayak di layar gitu. Nanti pihak masyarakat pakai sosial media mereka sendiri-sendiri. Oh, gitu. Mana nih melakukan penawaran segini. Itu dari masyarakat semua yang kami tidak ikut apa. Kami cuma melihat mana ternyata misalkan di terakhir di injury time terakhir nama siapa yang menang, misalkan Mas Eko namanya. Berarti oke, ditutup sama KPKNL nutup. Bukan dari kami semuanya. Kami cuma menerima selesai salinan terakhir. Kalau sudah ada nama pemenang, baru nanti keluar risalah lelang.
kayak mobil misalkan kendaraan. Keluarlah di sarang lelang. Jadi kami menghubungi dari pihak Mas Eko. Oh gitu. Mas Eko telah menang, kan pasti nanti diminta nomor handphone Mas Eko dari pihak KPKNL tersebut. Gitu Mas Eko. Itu yang dilelang itu barang-barangnya berupa apa saja tuh Pak? Ataukah elektronik, kendaraan bermotor atau mobil atau ada yang lain lagi gitu? Oh, sampai saat ini banyak sih seperti Banyak. Seperti misalkan yang pernah saya ini kan mobil Pak ya. motor, tapi kalau biasanya yang besar-besar itu kan mobil ya. Iya. Lelang itu mobil kebanyakan. Ya di situ kalau mobil kan di saat lelang itu nanti kan untuk pengurusan ini ya, pengurusan surat-surat ya. Itu kan dasarnya. Dasar lelang dari KPKNL itu. Oh gitu. Oke lah, kita sudah di penghujung acara nih, Sobat Adiaksa di rumah. Suatu saat mungkin dapat kita undang lagi kasih WB untuk hadir di studio podcast kita Kejari Batanghari ya. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya nanti boleh isi di komentar bawah YouTube kami atau YouTube podcast kami, dan jangan lupa ikut gabung, subscribe, like, and share kepada teman-teman ya agar dapat mengikuti video-video menarik kami selanjutnya ya. Tetap di podcast Kejari Batanghari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.